Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius 15 ayat 32 dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema belas kasihan yang menggerakkan tindakan. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita terfokus pada kebutuhan pribadi atau bahkan kekhawatiran tentang diri sendiri. Namun dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat contoh yang luar biasa dari belas kasihan Yesus, yang tergerak bukan hanya oleh kebutuhannya sendiri, tetapi oleh kebutuhan orang lain. Ini adalah contoh kasih yang begitu besar, yang mengajarkan kita untuk memperhatikan sesama dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara terkasih, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa belas kasihan bukan hanya sekedar perasaan kasihan atau simpati terhadap orang lain, tetapi perasaan yang mendalam yang mendorong tindakan konkret. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak ini bukan hanya tentang perasaan kasihan, tetapi juga tentang keinginan untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Dia tidak hanya merasa prihatin, tetapi mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, belas kasihan harus menjadi motivasi utama kita untuk melayani sesama. Belas kasihan menggerakkan kita untuk melihat kebutuhan orang lain, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun rohani. Ini juga mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Belas kasihan bukan hanya tentang merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi tentang mengambil tindakan. Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita merasakan belas kasihan, kita harus bertindak untuk membawa pertolongan, baik melalui doa, bantuan fisik, atau dukungan yang dibutuhkan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yesus memperhatikan bahwa orang banyak telah mengikutinya selama 3 hari tidak memiliki makanan, dan dia tahu bahwa mereka akan kesulitan jika mereka harus pulang dalam keadaan lapar. Ini mengingatkan kita bahwa belas kasihan Yesus mencakup perhatian terhadap kebutuhan fisik orang lain, bukan hanya kebutuhan rohani. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada kebutuhan rohani dan melupakan bahwa orang juga membutuhkan kebutuhan fisik yang mendasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Yesus mengajarkan kita untuk memperhatikan kesejahteraan fisik dan material orang lain, karena kedua aspek ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tindakan belas kasihan kita harus mencakup kepedulian terhadap kebutuhan fisik dan kesejahteraan mereka. Ini bisa berupa memberikan bantuan materi, menyediakan dukungan praktis, atau hanya mendengarkan dan menyemangati orang yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yesus menunjukkan sikap yang sangat peduli dengan kesejahteraan orang banyak. Dia tidak ingin mereka pergi dalam keadaan lapar atau terjatuh dalam perjalanan. Yesus tidak ingin
mereka meninggalkannya dalam kekurangan. Ini menunjukkan betapa besarnya kasihnya terhadap orang banyak dan betapa pentingnya bagi kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik jasmani maupun rohani. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus yang tak terbatas bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, tetapi juga kebutuhan fisik kita. Sebagai orang percaya, kita menjadi agen kasih Kristus yang memperhatikan baik kebutuhan jasmani maupun rohani orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk memberikan pertolongan dan berbagi berkat kepada mereka yang kekurangan. Seperti Yesus, kita diajak untuk peduli tidak hanya pada kesejahteraan spiritual, tetapi juga kebutuhan fisik sesama. Ini berarti kita harus memiliki belas kasihan yang mendorong kita untuk bertindak, bukan hanya merasa kasihan, tetapi berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Yesus tidak hanya merasa kasihan, tetapi dia juga bertindak untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Dalam bagian selanjutnya dari firman Tuhan ini, Yesus memberitahukan murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak hanya mengandalkan cara duniawi untuk menyelesaikan masalah, tetapi mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada Allah, yang kemudian mengalirkan berkat berlimpah melalui mujizatnya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini? Pelajaran yang pertama, belas kasihan yang menggerakkan hati Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat belas kasihan Yesus yang mendalam terhadap banyak orang yang sudah lama bersamanya, tetapi kehilangan makanan dan kekuatan fisik. Yesus sebagai Raja dan Tuhan memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap kebutuhan fisik mereka. Kebutuhan belas kasihan ini bukan hanya perasaan, tetapi menggerakkannya untuk bertindak memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai orang percaya, kita juga diajak untuk mengembangkan belas kasihan yang mendalam terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Pesan yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita adalah menghargai perjalanan dan usaha orang lain. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, orang banyak yang mengikut Yesus sudah 3 hari bersamanya tanpa makanan. Ini menunjukkan kesungguhan dan ketekunan mereka untuk mendengarkan ajaran Tuhan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan kenyamanan untuk dekat dengan Yesus. Yesus tidak hanya melihat kebutuhan fisik mereka, tetapi juga menghargai kesediaan mereka untuk bersamanya dalam waktu yang lama. Sama seperti Yesus yang mengakui dan menghargai kesetiaan banyak orang yang rela mengikutinya berhari-hari, kita juga dipanggil untuk memiliki kesetiaan dan komitmen dalam mengikut Tuhan. Tidak hanya dalam waktu yang nyaman atau singkat, tetapi juga dalam perjalanan iman kita yang panjang dan yang penuh tantangan. Pesan yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kebutuhan fisik yang tidak diabaikan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus dengan tegas berkata, "Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan fisik. Meskipun yang lebih penting adalah kebutuhan rohani, Tuhan juga peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Yesus mengerti bahwa mereka yang sudah bersamanya begitu lama pasti akan merasa lelah dan lapar, sehingga Tuhan bertindak untuk memberikan mereka makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa khawatir dengan berbagai kebutuhan fisik kita, seperti pekerjaan, kesehatan, keuangan. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli dengan semua kebutuhan kita, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita harus percaya dan bergantung pada Tuhan, karena Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Pelajaran yang keempat, tindakan Yesus yang mengajarkan kepedulian dan tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus tidak hanya merasa belas kasihan terhadap banyak orang, tetapi Dia bertindak memenuhi kebutuhan mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa belas kasihan yang sejati harus disertai dengan tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yesus tidak hanya mengabaikan keadaan mereka atau memberitahukan mereka untuk pulang,
tetapi Dia memastikan bahwa mereka mendapat apa yang mereka perlukan. Kita diajak untuk tidak hanya merasa kasihan terhadap orang yang membutuhkan, tetapi juga untuk bertindak dengan cara membantu mereka. Ini berarti memberikan dukungan praktis, berbagi berkat, atau bahkan hanya mendengar mereka dengan penuh perhatian. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk memiliki kepedulian yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari apa yang Tuhan telah ajarkan bagi kita, kita praktekkan dalam perilaku kita hari lepas hari, sehingga hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.